Semoga semua dalam keadaan sehat hari ini dan selanjutnya. Hari ini saya akan mereview tentang perbanyakan anggrek dengan cara potong batu. Ya, demikian. Juga perawatan keki. Banyakkan anggrek dengan cara potong baik posisi vertikal maupun horizontal. Nanti kita lihat reviewnya ya. Kebetulan saya dapat banyak anggrek berupa anggrek yang hanya tersisa batang-batangnya saja dari kakak saya. Jadi perlu perawatan yang cukup ekstra untuk kemudian memperbanyak dan membuatnya jadi bagus kondisinya seperti ini. Ya, oke. Akan mulai saya review. Seperti itu. Juga batang-batang seperti ini. Batang-batang seperti ini bisa diperbanyak dengan cara ini. Mengumpulkannya di satu media seperti ini, media pakis kotak seperti ini, lalu diikat dan menunggu sampai kekinya bermunculan seperti ini. Lalu nanti kekinya akan kita pisahkan untuk kemudian jadi banyak ya. Namun kelemahannya mungkin kalau pada kondisi ini maka keki perbanyakannya tidak terlalu ramai, tapi kalau dengan cara dipotong nanti hasilnya akan berbeda. Dipotong setiap dua ruas potong. Nah, tapi itu pun akan sangat tergantung pada kondisi batang-batang ini, apakah masih segar atau sudah busuk. Jadi kita lihat kondisinya juga ya. Oke, kita mulai review kita. Pertama adalah cara perbanyak dengan cara potong. Apa yang harus kita sediakan adalah gunting, pemotong, lalu pot sebagai media, lalu sedikit saja, kita butuh sedikit saja, ada bagian pakis di bawahnya, hanya sedikit saja, seperti itu ya, sedikit saja. Baik, akan kita mulai seperti ini kondisi potnya ya. Sebaiknya dilakukan dengan pot berupa tanah liat seperti ini, tapi pun tidak menghalangi. Kalau kita juga tidak punya pot ini, maka kita pakai pot plastik ya, tidak masalah. Oke, kita lakukan pemotongan untuk perbanyakan ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi batang ini adalah pada kondisi yang cukup baik ya. Kita potong bagian yang sudah terlihat menguning ini. Hitung 1, 2. Kita potong lagi, maka kita mendapat 2 bagian potongan di sini. Ya. Kita potong lagi, kita lihat kondisi batang potongan awal. Karena saya mendapatkannya dalam kondisi sudah seperti ini, kita bikin baru potongannya. Lalu kemudian kita lihat kondisi batang 1, 2, oke, kita potong di sini ya. Nah, untuk ini juga walaupun terlihat coklat, sebenarnya dia dalam kondisi sehat, masih keras ya. Beda dengan kondisi ini. Kondisi ini berarti dia sudah tidak terpakai ya. Saya tidak mau memakai karena akan banyak resiko dengan batang seperti ini. Jadi ini akan saya buang saja. Oke, lanjut. Ini seperti ini. Untuk bagian bawahnya bisa kita sikat dulu. Kalau kebetulan kita diberinya bagian yang seperti ini, bagian bawah ini kita cuci agar tidak berjamur. Lalu kita mulai potong 1, 2. Oke. 1, 2 potong. Demikian selanjutnya. Bagaimana dengan bagian atasnya? Karena sudah membusuk, kita potong. Ya, seperti itu. Lanjut terus. Ya, dari semua batang yang saya peroleh tadi, inilah hasilnya. Jadi ada sekitar 20 bakal pohon yang akan kita dapatkan nantinya. Bagaimana cara menyusunnya? Bagaimana cara menyusunnya adalah seperti ini. Kita letakkan saja pada media yang sudah ada dengan cara vertikal seperti ini. Ya. Ini Bismillah. Terus melingkar ini.
dalamnya. Terus saja saya isi. Oke. Dari yang saya hitung, ada berapakah perbanyakan tanaman dari batang-batang yang tadi saya punya setelah dibuang bagian-bagian yang tidak perlu seperti ini, bagian yang busuk, bagian yang bolong tengahnya kita harus hati-hati dengan ini, atau bagian yang tengahnya sudah sangat parah ya. Oke, setelah dikurangin ini kita dapat 2, 4, 6, 8, 10, sekitar 20 ya, sekitar 20 batang. Baik, seperti ini saja cara perbanyakannya, untuk kemudian nanti kita tunggu ya. Oke, seperti ini kondisi di dalam pot ya, seperti ini untuk nanti kita akan taruh. Nah, seperti ini cara perbanyakan pertama ya, hanya dengan cara seperti itu, tidak menggunakan media, hanya di bagian bawah saja. Kita review nanti hasilnya. Lalu untuk yang ini perbanyakan seperti ini kemungkinan tidak akan lebih banyak tanaman yang akan kita dapat dibanding dengan yang seperti ini. Kalau kita potong-potong ini, batang-batang panjang ini mungkin akan lebih banyak anakan yang kita dapat. Pun demikian, ini menjadi alternatif untuk kita bisa memperbanyak juga. Jenis tanaman anggrek yang menjuntai seperti ini adalah dengan cara menanamnya secara horizontal ya, sehingga kita butuh media untuk ini. Jadi yang saya gunakan adalah pada bagian bawah saya berikan arang secukupnya ya, sampai mencapai permukaan. Lalu setelah hampir penuh seperti ini, maka juga akan saya tambahi dengan pakis cacah untuk di atasnya ya, karena kita butuh pot yang lebih besar untuk ini ya, seperti ini. Pakis cacah. Lalu bagaimana cara pemotongannya? Sama saja dengan yang tadi, kita potong-potong. Ya, dia cukup panjang ya, sebesar ketersediaan pot yang kita punya saja. Baik. Kalau tadi cukup 2-3 ruas saja, ini karena memanjang maka kita boleh membuatnya lebih dari 3 ruas seperti itu. Nanti kita akan review semua hasil dari ini ya. Baik. Sepertinya kita butuh media lain untuk perbanyakan ini, karena ini terlalu sedikit muatnya. Yang pasti kita sudah tahu bahwa perbanyakan dengan model anggrek seperti ini adalah dengan cara horizontal ya, seperti itu. Oke. Ya, nanti dia akan muncul anakan di bagian-bagian ini ya. Oke, cukup ya tutorial untuk perbanyakannya. Yang pasti kalau untuk yang ini tidak dibuat vertikal, tetapi adalah horizontal dengan menggunakan media yang sedikit lebih halus ya. Demikian tutorial kali ini, dilanjut nanti dengan perawatan keki ya. Oke, seperti ini kondisi perbanyakannya. Masih banyak sekali sisa jenis tanaman ini untuk diperbanyak, tapi karena ini hanya review, jadi hanya sekian saja untuk video kali ini. Tinggal pada bagian perawatan keki, kita lanjutkan pada perawatan keki ya. Seperti yang kita lihat, ini hasil perbanyakan untuk posisi vertikal, horizontal untuk anggrek yang sifatnya menjulur. Untuk yang vertikal bisa juga dilakukan dengan cara seperti ini. Ini sudah berhasil dan menghasilkan lumayan banyak keki. Dan untuk yang horizontal juga bisa dilakukan dengan seperti ini, mengumpulkan semua batang-batangnya dan menaruhnya di satu bagian media seperti ini. Nah, sekarang seperti janji saya tadi, saya akan memberi tutorial tentang atau review tentang perawatan keki yang sudah kita hasilkan seperti ini. Apa yang harus dilakukan?
media, untuk media saya sediakan pot. Media ada berbagai macam media. Seperti yang kita lihat di sini, ada arang, ada pakis, bisa yang cacah ataupun bisa yang masih bentuk seperti ini. Ada bekas kayu kering yang sudah ringan karena dia sudah lapuk. Lalu ada juga gabus, ada juga tempurung. Ya, berbagai macam jenis ini bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk keki ini saya intinya saya tidak akan menggunakan satu bahan saja, tetapi minimal 2 bahan yang akan saya pakai. Di sini saya memilih untuk memakai bahan bawahan kayu. Saya memilih 3 saja. Kenapa? Fungsinya adalah untuk penyerapan air nantinya ya, karena dia masih tanaman baru sehingga butuh penyerapan air. Nah, kalau kita hanya menggunakan satu bahan, misalkan kita hanya menggunakan arang saja, maka itu tidak cukup baik asupan airnya nantinya, sehingga kita butuh. Jadi kita bisa kombinasi saja. Sekarang saya akan mengkombinasikan 3 bahan untuk pembesaran keki ini. Kita potong dulu kekinya seperti ini. Kita ambil dari indukannya. Oke, kita potong. Bismillah. Kalau bisa sedikit mungkin kita melukai bagian-bagian akar yang terambil seperti ini, maka bisa kita ambil. Oke, iya, inilah keki yang akan kita rawat. Kondisinya sangat baik ya, kondisinya sangat baik seperti ini. Iya, seperti apa cara menanamnya? Ya, gunakan minimal 2 jenis bahan. Di sini saya menggunakan 3 jenis bahan. Angkat akar-akar yang ada bisa keluar setelah mengisi sebagian media, setengah bagian dengan arang dan kayu tadi seperti ini. Lalu buat tegak. Nah, untuk perakaran harus bisa bernapas, tidak seperti saat kita menanam tanaman biasa, maka untuk perakaran ini harus dijaga. Nah, setelah ada arang, ada kayu untuk bagian bawah, maka bagian atasnya akan saya beri potongan apa ini? Pakis. Nah, idealnya seperti ini. Dia bisa tegak dengan potongan-potongan. Bahkan ada sisa serabut juga saya masukkan. Semua ini untuk kepentingan asupan air. Nah, seperti ini. Bila masih dianggap kurang padat, kita boleh tambahi dengan arang lagi. Ya, seperti ini. Tapi tidak boleh menutup semua bagian akar, ya. Harus tetap bisa bernapas. Ini saya sengaja keluarkan akarnya. Ya, seperti ini. Nah, apabila tanamannya tidak bisa tegak, maka kita boleh menyangganya juga dengan apa? Dengan kawat. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Kita tambahin. Yang pasti jangan sampai menutupi akar ya. Kondisinya media tidak boleh menutupi semua akar. Nah, ini sudah dalam kondisi penanaman keki yang cukup ideal. Karena dia bisa tegak, kebetulan akarnya yang sangat banyak sehingga dia bisa tegak saat dipindahkan ke media pot. Ya, seperti ini ya. Masya Allah, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Ya, seperti itu review hari ini. Ini yang kita hasilkan hari ini. Nanti akan saya lanjutkan pada bagian pemisahan banyak keki ini untuk saya tempatkan di wadah yang sesuai seperti ini ya. Ya, terima kasih sahabat A2Z. Seperti itu tadi reviewnya. Oke, semoga bermanfaat review kali ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.